Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kalau sampai jam 1:04 nanti kita akan nanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya bersyukur kepada Allah di siang yang penuh barokah ini. Allah kembali mempertemukan saya dengan Anda semua manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Apa kabar semuanya? Irit amat jawabnya ya. Pakai yel-yel dan gerakan tangan biar kelihatan semangatnya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Coba tunjukkan semangatmu. Belum. Bapak Ibu manusia surga yang berjalan di muka bumi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya baiklah, nggak apa-apa, yang penting semangat. Baik ya, tanpa berpanjang kalam, kita hemat waktu, hemat energi. Langsung pada tema kita siang hari ini adalah rumah tangga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya ini bukan sekedar judul, tapi sekaligus menjadi harapan bagi setiap insan yang mereka biasanya pada momentum selepas mengucapkan ijab qabul itu menjadi bagian ya dari harapan para pemberi sambutan-sambutan. Nah, pertanyaannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat given dalam kehidupan rumah tangga, tapi dia harus diikhtiari. Agar ikhtiar kita tepat, maka bangunan rumah tangga yang kita lakukan harus memiliki visi tertinggi dalam kehidupannya. Pertanyaannya, siapa yang rumah tangganya masih di bawah 5 tahun, angkat tangan. Siapa yang rumah tangganya sudah di atas 5 tahun, angkat tangan. Oh, semuanya ya. Apa visi tertinggi rumah tangga itu? Yo. Kalau ditanya malah jadi keder. Ya, selama ini kalau ditanya kenapa berumah tangga, jawabannya Sunnah, memperbaiki keturunan. Sunnah. kalau tidak tahu tolong gelengkan kepala dengan cara tengok ke kanan sekali, ke kiri sekali. 1, 2, 3. Begitu. Ulang, 1, 2, 3. Oh, jadi otomatis aja ya. Ya, saya mah visi berumah tangga karena senang begitu. Baik, kita perjelas. Pak, Bu, visi berumah tangga mestinya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya menggamit tangan pasangan dan anak keturunan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena memang terkait dengan janji Allah, wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika mereka tiba di gerbang surga, pintu-pintunya sudah dalam keadaan terbuka. Salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian. Tiba-tiba fadkhuluha khalidin, gembiralah kalian, bahagia masuk ke dalamnya abadi untuk selama-lamanya. Jadi nanti kita digiring masuk surga. Rombongan keluarga STTV Jakarta dipersilakan untuk masuk ke pintu surga dari arah manapun. Pastikan tidak ada anggota keluarga Anda yang tertinggal. Terima kasih. Kemudian kita menggamit tangan pasangan kita. Istri ngobrol, alhamdulillah ya Pak, udah aku kawin sama kamu. Iya mah, aku juga bersyukur kawin sama kamu. Coba kalau nggak mau, belakang deh aku. Nah, pada saat itu yang digamit tangan pasangan, rasanya lebih mesra megamit tangan pasangan apa tangan teman? Seringnya kita mesra sama teman apa sama pasangan?
Yakin. Yang tadi pagi berangkat cium kening istri, angkat tangan. 1, 2. Yang lain kemana nih? Halo? Lebih mesra dengan teman apa pasangan? Takbir dulu, Allahu Akbar. Oke, mulai berasa ya. Berikutnya Bapak Ibu, karena kita ingin ya mendapat rahmat Allah dalam membangun rumah tangga, misi rumah tangga juga harus jelas. Kira-kira apa Bapak Ibu misinya? Atau mundur dulu deh, jangan-jangan saya nanya, saya sendiri nggak paham. Visi itu apa sih visi Pak Bu? Nggak mau jawab apa nggak mau tahu? Oh, nggak mau jawab atau malu ya, ada atasan. Baik, visi itu gambaran ya, kita udah tahu semua. Misi berumah tangga, alatnya apa sih untuk bisa ya mendapat rahmat Allah? Ya mestinya ya, misinya menjadi bagian dari target ya kehidupan dunia rumah tangga kita, melahirkan anak-anak soleh yang menjadi pembela agama, bangsa dan negara. Kalau misi berumah tangga seperti ini berlebihan apa ideal? Lebay atau keluar dari konteks kenegaraan? Hari ini kalau Islam-Islam banget kan dibully. Nanti kita jelaskan ya pada poin berikutnya. Pak, Bu, ini pun menjadi harapan setiap nenek moyang kita ketika menghantar insan yang baru saja mengucap ijab qabul dalam kehidupan rumah tangga. Dulu, sekarang maupun nanti ucapan harapannya pasti semoga rumah tangga Ananda berdua kelak menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan anak-anak soleh yang menjadi pembela agama, bangsa dan negara. Betul? Takbir, Allah Akbar. Dari mana kita menggapit atau menggapai rahmat Allahnya? Ya, kita mengikuti langkah yang berdasarkan ya hubungan baik antara mukmin dan mukminah yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Kita lihat teks terjemahannya dulu. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita cek lagi ayatnya dan kita coba korelasikan dalam konteks kehidupan suami istri dalam membangun rumah tangga. Wal mu'minuna wal mu'minat, suami yang beriman dan istri yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain adalah saling menolong, saling meringankan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyeru pada yang ma'ruf, nanti kita lihat maksud kontekstualnya. Wa yanhauna 'anil munkar, juga kita lihat yang mencegah kemungkaran, makna kontekstualnya bagaimana. Wa yuqimuna shalah, juga kita lihat yang menegakkan sholatnya yang seperti apa. Wa yutuna zakah, membayar zakatnya kontekstual dalam rumah tangganya harus bagaimana. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka berdua taat kepada Allah dan Rasulnya, konteksnya juga nanti kita lihat. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha apa? Ya, Maha Bijaksana. Kita lihat langkah amalia yang harus kita tempuh agar kehidupan rumah tangga kita mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama adalah ba'duhum awliya'u ba'd, saling melindungi. Kalau nanti di ayat lain yang disebutnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu apa artinya Pak Bu? Hunna libasul lakum. Iya, siapa yang jadi pakaian? Hunna, ya, dia kaum wanita adalah pakaian bagi kalian kaum pria. Wa antum libasul lahu, dan kalian kaum pria adalah pakaian bagi kaum wanita. Ya, saling menutupi, saling melindungi. Tapi dalam konteks kehidupan rumah tangga, yang kita harapkan muncul adalah saling meringankan beban hati dan perasaan, juga beban tanggung jawab rumah tangga. Kalau saya sih nyebutnya paling mudah Pak Bu,
tidak mencecar kekurangan kelemahan pasangan, tidak mengungkit-ungkit kekurangannya. Yang mudahnya nanti di situ. Biasanya makanya saya kalau pesan kepada pengantin yang baru ijab kabul, saya bilang perkuat, dewasakan komunikasi dan kesabaran. Terkadang dari gaya bicara yang salah sedikit saja itu bisa menjadi beban mental yang sangat luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, seorang suami sudah sekian tahun berumah tangga, rasanya gaji juga sudah diplot buat istri 100%. Untuk ongkos dia bela-belain bagaimana caranya dia dapat tambahan yang lain. Suatu saat begitu di rumah liburan, istri masak, yang dimasak sayurnya bening. Suaminya nanya, "Mah, hari ini sayurnya ini saja, sayur bening?" Istri kemudian bilang, "Emang mau kayak apa lagi? Mau nambah lauk? Emang ngasih uang belanjanya berapa?" Itu kalimatnya indah apa menohok? Menohok. Kira-kira pengennya meluk apa nabok? Meluk. Nah ini dulu nih, harus jelas ya. Kalimatnya sebenarnya ringan apa berat tuh? Ringan ya, cuma nanya sayur bening, tapi dijawabnya ya luar biasa. Oleh karenanya betul-betul harus saling meringankan. Hatta misalnya pun seorang pasangan melakukan sebuah kesalahan, kira-kira ucapan terbaik apa yang mestinya bisa kita ucapkan? Ya, pasangan melakukan kesalahan, harusnya kita ngapain? Ya udah, nggak apa-apa, bukan salah kamu. Namanya orang jalan juga kan kadang keprosok, apalagi menjalani kehidupan rumah tangga. Biasalah jatuh-jatuh dikit. Kira-kira ngomong begini berat apa ringan? Berat. Berat ya. Tapi ketika saling melindungi Pak Bu, kehidupan rumah tangga itu akan semakin erat. Singkat cerita, seorang suami tiba-tiba bukan dia yang cerita, tapi keluarga lawan mainnya yang bercerita. Ada seorang bapak nelpon mertua sang pria, Pak, tolong tuh ajarin menantu kamu, suruh dia bertanggung jawab terhadap putri saya, dia telah menghamili putri saya. Kira-kira gempar apa luar biasa tuh? Ya dua-duanya. Jadi orang tua si cewek nelponnya ke mertua cowoknya. Gempar luar biasa. Kata si cowok, rasanya kalau di dunia ini ada lubang yang bisa buat ngumpet, saya ingin ngumpet Pak Ustaz. Tapi di suatu malam ketika saya sedang tercenung di sudut tempat tidur, bengong saya melayang gak jelas kemana arah pikiran saya. Tiba-tiba istri saya entah dari mana datangnya, yang jelas dia masuk ke kamar dengan mengenakan mukena, dia bersimpuh di hadapan saya dan dia berkata, Pak, siapapun kamu hari ini, kamu adalah tetap suamiku. Siapapun kamu hari ini, kamu adalah tetap bapak dari anak-anakku. Pak, meskipun aku tahu informasi yang berkembang kau telah berzina dan perempuan itu menuntut agar kau menikah, Pak, maka aku sebagai istrimu, sebagai penutup aib keburukanmu, aku mohon putuskan malam ini kau hendaknya menikahi perempuan zinahanmu itu. Kira-kira reaksi suaminya seneng banget apa lompat-lompat? Kalau kita yang digituin langsung lamar apa nggak jadi? Oh, nggak ada yang selingkuh soalnya ya, alhamdulillah, takbir, Allah Akbar. Maka Pak Bu, malam itu sang pria mengatakan, demi Allah Pak Ustadz, hari itu, detik itu saya merasa saya betul-betul menemukan sosok bidadari yang saya cari selama ini. Ternyata tiada lain dan tiada bukan, dia adalah istriku sendiri yang selama ini aku anggap dia teramat sangat protektif. Akibat dari sikapnya itulah memang saya melakukan kesalahan tersebut, dan malam hari itu justru luntur keinginanku untuk menikahi sang gadis. Rencana Mas jadinya apa? Saya akan menemui orang tuanya dan saya akan bicara baik-baik tentang apa yang istri saya sampaikan kepada saya. Pertama datang mukanya begitu pucat pasi, keluar dari ruangan mulai cerah dan kemerah-merahan.
Pak, Bu, begitu hebatnya perlindungan seorang pasangan kepada pasangannya. Ya, meskipun dia tahu pasangannya melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, tapi tidak serta-merta kemudian dihukum dan ibarat penyakit kusta harus di-stek sedemikian rupa. Kehidupan rumah tangga yang saling melindungi jangan pada tingkat yang ringan-ringan. Yang fatal saja ketika mampu ya saling melindungi, saling meringankan, ternyata itu akan membuat ikatannya semakin kuat. Yang kedua, menyeru pada yang ma'ruf. Selama ini yang kita artikan secara tekstual adalah menyuruh gitu ya, mendorong melakukan pada yang ma'ruf. Kira-kira kalau kontekstual dalam kehidupan rumah tangga, yang kita inginkan dalam bentuk menyeru pada yang ma'ruf yang seperti apa Bapak Ibu? Ada yang punya pemikiran? Gak ada? Kalau gak ada, angkat tangan kanan dan lambaikan. 1, 2, 3. Gak ada? 1, 2. Gak kepikiran? Baik. Ya, Pak, Bu, menjalani kehidupan rumah tangga tentu tidak bisa flat begitu saja ya, rata-rata jalan alamiah, tidak bisa. Melainkan menyeru pada yang ma'ruf yang kita harapkan adalah masing-masing pasangan ya mampu memotivasi untuk saling meningkatkan prestasi kehidupan, yakni amal yang memiliki nilai lebih baik material maupun spiritual. Jadi hendaknya pada satu fase tertentu kehidupan rumah tangga kita memotivasi, mendorong pasangan kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, yang ada nilai tambahnya. Saya ingin ngambil contoh kasus ya seorang narasumber kira-kira 5 tahun yang lalu ya, ketika saya ya harus mendampingi beliau pada talk show di TVRI. Sebelum talk show ya seperti biasa kru meminta untuk koordinasi. Ada narasumber nenek-nenek usianya 85 tahun. Kemudian kru bilang, Pak Ustadz tolong digali. Beliau ini salah satu yang menginspirasi adalah di usianya yang 85 tahun ini beliau sudah meraih gelar profesor itu baru 3 bulan yang lalu. Maka saya tanya, betulan Bu? Iya. Gimana ceritanya Bu? Jadi ceritanya waktu kami umur 65 tahun, almarhum suami sempat berpesan, Bu, di belakang hari nanti masih ada atau nggak ada saya minta Ibu melanjutkan studi Ibu. Sayang Bu, kejar sampai tingkat profesor. Maka Pak Ustadz, setelah sekian lama dengan berbagai macam cara, alhamdulillah saya 3 bulan yang lalu mendapat gelar profesor. Usianya 85 tahun. Muda belia apa tua renta? Orang bilang sudah bau tanah apa masih bau kencur? Kira-kira kalau istri kita bilang mau kuliah lagi, apa respon kita? Pak, Bu, bahkan saya berani bertaruh sampai pada tingkat hobi. Mestinya hobi pasangan itu juga jangan dicaci maki. Sebagai pasangan yang baik dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, tinggal kita analisa ini orang hobinya apa. Seorang suami yang mendapatkan istri hobinya ngerumpi. Nah kira-kira gimana tuh menyeru pada yang ma'rufnya Pak? Tersiar berita di kampung istrinya sebagai ratu rumpi. Sebagai suami perasaannya gimana tuh? Ini dulu nih, pengennya diapain istri yang begini nih? Pengen tetap ditemenin apa dikucilkan? Pak, istri bapak tuh Pak ratu rumpi. Kalau udah rumpi seharian ya pantesan saya pulang belum ada masakan. Nah gimana tuh kira-kira? Bagian dari ya'muruna bil ma'ruf, seorang suami hendaknya bilang, Ma, kamu punya hobi dan bakat yang sangat luar biasa. Kalimatmu terlalu banyak untuk diungkapkan. Bagaimana kalau Mama ikut kursus MC atau mubalighah? Itu banyak lembaga yang sekarang buka. Mama pembicaraannya bisa lebih teratur. Dan nanti Mama nggak usah malu. Kalau di kampung ada acara RT RW, Papa akan daftarkan Mama untuk menjadi MC utama. Kira-kira ngomong begitu ke masyarakat gak apa-apa mudah Pak? Menawarkan istri saya bisa MC nih. Kira-kira lebih memuliakan kalimatnya istri saya jadi MC apa istri saya ratu rumpi?
Kalau begitu berumah tangga sebenarnya enak apa nikmat? Enak dan nikmat. Seorang istri yang mendapatkan suaminya hobinya ngelonin motor, kira-kira kalimat yang baik bagaimana tuh? Pak, aku kok anggap apa Pak? Istri utamamu motor. Begitu kira-kira apa yang mana Pak maunya Pak? Nah tinggal dibalik sebenarnya kan. Istri yang baik tinggal bilang, saya mah gak keberatan Papa ngelonin motor, hobi motor. Siang malam motor yang dielus-elus, rodanya udah bagus aja masih disemir. Pak, jangan cuma satu, tambah satu lagi. Kok begitu mah? Iya, sekaligus Papa bisa jadi apa tuh namanya? Ya, agen apa belantik, kalau bahasa Tegal tuh belantik motor gitu ya. Hobinya diarahkan supaya produktif. Dan sebuah amaliyah yang disebut dengan prestasi, kenapa disebut harus memiliki nilai lebih secara material dan spiritual Pak Bu? Supaya harta meskipun hobi tidak morot. Kebanyakan hobi morot modal apa balik modal Pak? Kebanyakan hobinya ngetrek, itu makan modal apa nambah modal? Nah, harus dirubah Pak Bu. Berumah tangga pasangan perlu menelisik dan mengarahkan. Lanjut. Masih ada semangat? Masih takbir dulu. Allah Akbar. Masih ada waktu? Oke, lanjut dulu lagi. Mencegah kemungkaran. Kira-kira apa nih konteksnya nih Pak Bu? Masa udah berumah tangga harus mencegah juga kemungkaran? Emang ada apa peluang melakukan mungkar dalam berumah tangga? Kira-kira pangkal kemungkaran berasal dari mana Pak Bu? Gak kepikir juga? Saya mah Pak Ustadz udah fokus berumah tangga, pergi pagi pulang malam, kerja rumah. Gak mungkin lah saya melakukan kemungkaran. Satu, ini dari si suami. Kata si istri, ya saya juga Pak, yang penting mah melepas suami kerja, saya mah di rumah gak kemana-mana. Gak mungkin suami saya melakukan kemungkaran, gak mungkin pula juga saya melakukan kemungkaran. Jadi sudah gak perlu lagi namanya mencegah kemungkaran. Kira-kira ungkapan seperti ini 100% tepat, apa tetap perlu harus waspada? Tetap waspada, apa nggak perlu? Pak Bu, mencegah kemungkaran tetap ada meskipun pasangan suaminya soleh dan istrinya soleha. Kenapa? Karena ujian dalam kehidupan rumah tangga itu pasti akan adanya. Nah, agar bisa mencegah kemungkaran, maka kita harus menjadikan diri kita sebagai telaga sakinah yang nyaman untuk pasangan berlabuh, sehingga pasangan mampu menundukkan pandangan mata dan mampu menjaga kesucian yang terletak di antara dua paha. Ya, pangkalnya biasanya di sini Pak Bu. Ya, ketika pasangan ya tidak bisa menjadi telaga sakinah buat sang kekasih, maka jangan salahkan pasangan, jangan salahkan kekasih jika kemudian ia menulis status di sosial medianya. Biasanya kalimatnya begini, sok pinjam dong pundak lu buat gue bersandar untuk menangis. Jangan sampai pasangan kita pinjam pundak temannya untuk meneteskan air mata. Dengan kata lain Pak Bu, jangan suka curhat dengan teman kantor. Terjadinya ya keretakan rumah tangga biasanya faktor utamanya adalah ya salah satu pemicu terdekatnya curhat kepada lawan jenis, baik teman kantor, teman main, teman ngobrol, teman chatting, dan lain sebagainya. Agar itu bisa ditekan dan dihindari, kita harus bisa menjadi telaga tempat pasangan kita berlabuh. Kira-kira gampang apa mudah? Kalau bicara sama pasangan bagusnya ngegas apa ngerem? Kalau bicara sama pasangan bagusnya ngegas apa ngerem? Oh ngegas.
Ya, kalau ngegas ya ngegas keren gitu ya. Wah, luar biasa deh. Ya, jadi memang kemungkaran itu pangkalnya di sana, Pak Bu. Ya, kalau pandangan mata sudah mulai terbuka, ya, kesucian di antara paha sudah tidak lagi tertutup, maka kemungkaran akan segera menyerbu dalam kehidupan rumah tangga. Terbayangkah oleh kita bahwa ketika media sosial, ya, kemudian yang tampaknya tertutup tapi menjadi arena terbuka yang sangat liar, bisa menjadi alat penyerbuan kepada anggota keluarga. Ya, seorang klien bercerita, kakak saya lagi goncang nih Pak Ustadz kehidupan rumah tangganya. Emang kenapa? Ya tahu tuh istrinya, kata abang saya, pas malam-malam lagi tidur, abang saya denger kok kayak ada orang cekikak-cekiki. Oh, rupanya istrinya lagi teleponan. Bisa kan? Itu siapa tuh yang ditelepon? Yang kedua, abang saya juga curiga karena empok ipar saya tiba-tiba telepon dari grup BBM keluarga. Terakhir dibilangin, oh baba sakit, lu tengokin ya. Bilangnya iya, berangkat dari rumah. Tapi abang saya ngecek, empok saya kagak datang ke tempat baba. Makin curiga. Kapan waktu abang saya pinjam handphone temannya di kantor. Dia kenalan tuh SMS ke istrinya sendiri. Hai, cuma gitu doang. Empok saya jawab, hai juga. Abang saya bilang, siapa nama situ? Nama saya Polana. Waduh, kok dijawab terus nih. Kemudian abang saya nanya, tinggalnya di mana? Empok saya jawab, kalau pengen tahu aku lebih jauh, invest ya pin BBM gue. Dia ngasih pinnya. Oh, abang saya makin semropot gitu mah. Jadi gimana nih kelanjutannya? Pas malam-malam di kamar dipanggil, sini Neng, lo kemarin hari jadi ke rumah baba. Jadi bang. Terus apa kata baba? Ya kan bapak lagi enak badan, jadi gua datang ke sana jadi kagak ngomong apa-apa. Seriusan lu datang ke rumah bapak? Serius? Kok rumahnya agak curiga? Enggak, gue nggak curiga. Terus itu grup keluarga BBM gua lu telepon kenapa? Ya kan kemarin gua bilang BBM gua agak rusak. Oh begitu. Kalau ini SMS siapa nih? SMS apaan? Ini mau lihat no? No lihat no ya, baca baik-baik no. No, lu SMS sama siapa nih? Itu kan ya. Nah, lo mulai deh bingung dia ngomong. Di situ kemudian sang suami bertanya, apakah selama ini aku membuat kamu tidak nyaman? Apakah selama ini aku merugikan kamu sebagai istriku? Baru di situ sang istri mengatakan, iya bang, ayah salah. Enak tuh kayaknya adem kalau begitu ya. Pak Bu, ujian dalam kehidupan rumah tangga bisa saja terjadi di luar dugaan. Ya, gencarnya alat sosial media bisa menjadi ya ahlul munkar menyerbu bahkan kepada tempat-tempat yang paling privasi dalam kehidupan rumah tangga. Dibutuhkan adanya telaga sakinah bagi pasangan agar mereka bisa berlabuh ya pada kekasihnya dengan tenang. Lanjut. Ya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Menegakkan sholat. Setelah berumah tangga, mestinya kualitas sholat pasangan harus meningkat. Kaum pria harus betul-betul bisa menjadi imam sholat bagi istri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan, as-salatul rijal afdal fi buyut. Sholat pria itu lebih utama di rumahnya. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat wajib yang 5 waktu. Dengan kata lain, pria wajib bisa menjadi imam dalam rumah tangga, tak terkecuali imam sholat. Hendaknya ia belajar pada imam-imam masjid rawatib, sholat wajib ya, atau rawatib di masjid, supaya mereka bisa punya ilmu itu, menambah keterampilannya menjadi imam sholat. Ya, ketika seorang suami dia bisa menjadi imam sholat bagi keluarganya,
maka dipastikan keluarganya akan sangat menjadi makmum yang taat. Dan disitulah peluang lahirnya putra-putri soleh dan soleha, istri yang betul-betul bisa menjadi permata dunia. Ya, jadi perhiasan dunia yang terindah adalah ya istri yang soleha. Ad-dunya mata, wa khairul mata mar'atus soleha. Bapak mau istrinya soleh atau soleha sebutan kita, maka bapak sholatnya harus di mana? Di masjid, dan pulang harus bisa menjadi imam. Ya, jadi sesekali nggak sholat di masjid, maksudnya bisa menjadi imam sholat di rumah. Tidak perlu ragu untuk melafazkan bacaan-bacaan sholat dengan lafaz lughatul Arabiyah yang fasih. Nah, ini mutlak Pak Bu, kalau kita ingin ya generasi kita menjadi generasi yang soleh. Baik, nanti kalau ada waktu boleh digali lagi. Waktunya mepet ya ternyata. Berikutnya adalah menunaikan zakat. Idealnya memang Pak Bu berumah tangga nih, kalau menurut versi saya 5, 10, paling tidak 15 tahun Bapak Ibu harus punya rumah. Pendapatannya harus meningkat. Kalau nggak punya tabungan harus punya asuransi sami mawon kodowai. Padahal itu mutlak Pak Bu, nggak bisa enggak dalam kehidupan rumah tangga yang ideal. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita ya doa minum air zam-zam itu doa minta 4 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Rumah tangga itu ilmunya harus meningkat. Warizqan wasi'a, rizki yang luas. Kehidupan rumah tangga 15 tahun berumah tangga wajib ada peningkatan yang nyata. Karena memang Allah memberikan rezeki ke arah sana, gak mungkin gak. Bahkan prinsip maaf, bapak saya itu orang awam. Ketika dulu saya SMP SMA, doktrin beliau meskipun awam dan tidak mengambil dari agama, tapi cukup membekas. Beliau bilang, Harry, yang namanya orang berumah tangga, ya harus punya rumah tinggal. Jangan kalah sama keong. Keong yang gak punya otak saja punya rumah. Tapi kalau keong kan dipanggul. Itu simbol bahwa kalau berkeluarga, kamu harus punya rumah. Berat kayak batu, gede kayak gunung, harus kamu angkat. Itu wajib. Karena itu syarat kehormatan dalam rumah tangga. Itu kira-kira kalimatnya ada hadisnya apa ada ayatnya tuh? Adanya ayat kauniyah kan? Jangan kalah sama keong. Berat kayak batu, gede kayak gunung, angkat yang namanya rumah. Itu syarat kehormatan dalam rumah tangga. Itu almarhum bapak saya. Nah, rupanya di doanya memang ada warizqan wasi'a. Yang berkeluarga makin tua, rezekinya harus makin luas, jangan makin sempit. Kemudian baru tuh nanti wasyifaan min kulli da'in wasaqamin. Sembuhkan aku dari sakit dan penyakit. Nah, itu perlunya punya tabungan, perlu punya asuransi. Dirahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu sayangilah kami. Jangan lupa ya, tidak ada artinya semua itu kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Pak Bu, agar kita berumah tangga bisa menunaikan zakat, kita harus giat dan kreatif dalam berusaha, serta terampil mengatur keuangan sehingga mencapai derajat muzaki. Idealnya setiap kita menjadi muzaki. Dan di hadapan para pemimpin perusahaan sering saya tekankan, jadikan karyawan Anda muzaki, maka perusahaan Anda pasti gemah ripah long Cinawi, akan berkemakmuran. Dan ini saya sangat iri gitu ya, dengan negara-negara maju yang berani memberikan gaji kepada karyawannya, gaji yang standar muzaki. Di Hong Kong security gajinya cuma 8 juta rupiah. Di Indonesia security gajinya, nah bagus kan, itu muzaki, bayarlah zakat. Ya di Hong Kong seorang majikan haram untuk mengangkat pembantu TKW kecuali pendapatannya minimal 15.000 dolar Hong Kong. 15.000 dirupiahkan kurang lebih berarti sekitar berapa tuh? Kali 1.700 atau anggap dinaikin dikit menjadi kali 2.000. 15.000 kali 2.000 sama dengan 30 juta. Marbot masjid di Brunei Darussalam
gajinya 15 juta rupiah. Cleaning service di kita gajinya berapa? Tuh Pak Bu. Ya, jadi kita harus saling mengingatkan, saling mendorong bahwa ya pemilik-pemilik perusahaan di tanah air harus mewajibkan dirinya mendorong supaya karyawannya menjadi muzaki, karena itu syarat mutlak kemakmuran sebuah negeri, sebuah bangsa dan negara. Nah ini harus ya. Berikutnya terakhir, ya habis waktunya. Dilanjut dulu sedikit. Oke, baik. Taat kepada Allah dan Rasul. Nah itu tadi di atas Pak Bu modal. Ba'duhum awliya ubah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Kalau keluarga-keluarga muslim semuanya makmur sejahtera Pak Bu, mampu menjadi muzaki, maka ini akan menjadi alat puncak tertinggi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini maaf dalam bahasa kasarnya, gagalnya keluarga muslim menjadi pembela agama Allah dan Rasulnya, alasan terpendeknya adalah buat makanan yang susah kok neko-neko, boro-boro mikirin negara. Udah nggak usah mikirin negara, ngomongin dapur kamu aja. Dan diajak perbaikan umat jadi berat Pak Bu. Tapi dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa bersandar kepada pihak lain. Kitalah yang harus bangkit bersama Allah dan Rasulnya di atas agama ini, bangun kekuatan rumah tangga kita sampai pada tingkat bahwa kita, saya, pasangan saya, dan anak keturunan saya harus betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab meskipun ini saya sebut puncak amalan pengorbanan dalam rumah tangga untuk menegakkan agama Allah, tapi ini adalah gerbang awal untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujudnya bangga sebagai muslim. Seorang muslim tidak boleh inferior dengan keislamannya. Dia wajib tidak malu-malu, tidak ragu-ragu, tidak takut-takut untuk menampakkan identitas keislamannya. Contohlah Bilal bin Rabah, contohlah Mus'ab bin Umair. Bilal bin Rabah budak belian, secara kelas sosial terhormat apa terhina? Tapi secara keberagamaan apakah dia minder? No way. Meskipun disiksa sedemikian rupa di gurun Sahara, suruh mengucapkan Lata, Manat, Uzza dan lain sebagainya, tapi Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Kenapa bisa seperti itu sikap Bilal? Karena kebanggaannya sebagai muslim, identitasnya jelas. Mus'ab bin Umair demikian juga. Meskipun dia oleh ibunya suruh kembali ke agama nenek moyang, ancamannya kalau tidak maka get out, keluar dari rumah, tidak lagi dapat uang saku. Meskipun dia awalnya pemuda perlete anak mama, mendapat ancamannya sedemikian rupa, beliau tidak gentar. Mus'ab bin Umair berani meninggalkan kemewahan dunia demi pengabdiannya kepada agamanya. Nah, maka pertanyaannya, kenapa hari ini kita harus bangga sebagai muslim? Pak Bu, jawabannya sudah berserak di media sosial. Ketika orang muslim tidak bangga, masih malu-malu, takut-takut, ragu-ragu menampakkan identitas keislamannya, maka eksistensi keberagamaannya cuma satu dari dua. Pertama, gara-gara kemarin dia malu-malu, ragu-ragu, takut-takut menampakkan identitas keislaman, maka hari ini ketika dia mau menampakkan hal itu, dia akan dibully oleh musuh-musuh Islam. Dikatakan sok fanatik lah, ya, sok rasis lah, dan lain sebagainya. Yang kedua Pak Bu, dalam kancah perebutan kekuasaan di tanah air, maka keislaman kita akan disabotase oleh musuh-musuh Islam. Sudah banyak ya, wanita-wanita kafir pasang pose ya, pakai jilbab, bertuliskan di depannya saya muslimah, saya dukung engkau. Padahal orang Islam kemarin tidak boleh bawa-bawa agama dalam kancah perebutan kekuasaan. Kan selalu dibilang jangan bawa-bawa agama ke ranah publik, ke ranah politik. Agama itu suci, politik itu kotor. Nanti agama ikut kotor. Tapi hari ini mereka bawa-bawa agama. Berpose 3 orang wanita berjilbab, salah satunya kafir.
Kemudian sekarang ditulis, saya pilih engkau bukan untuk menjadi pemimpin agama, tapi pelaksana roda pemerintahan. Dia pikir orang Islam bodoh semua apa? Ad-din artinya adalah kekuasaan. Kekuasaan itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang bisa menjalankan kekuasaan Allah dan Rasulnya di muka bumi ini dipastikan hanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang sebutan lainnya adalah Muslim. Betapapun Muslim masih ada kekurangan melaksanakan nilai-nilai Allah dan Rasulnya, Muslim tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kedustaan publik. Itu pasti. Nah Pak Bu, tanpa perasaan bangga sebagai Muslim, maka tidak akan muncul perasaan berani menampakkan identitas keislaman. Resiko itu hari ini harus kita tanggung bersama, karena jangan-jangan kemarin-kemarin kita terlalu inferior dengan keislaman kita. Yang kedua, rumah tangga yang akan mendapat rahmat Allah dari sisi ketaatannya adalah harus siap menegakkan nilai-nilai Islam, karena akan selalu ada resiko. Kita harus tahu Bapak Ibu, iman itu dekat dengan yang namanya ujian. Maka orang yang beriman pasti akan diuji, baik atau buruk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah mengetahui siapakah yang terbaik amalan-amalannya. Nah, kembali lagi kepada orang zaman dulu. Orang zaman dulu Pak Bu, para sahabat, bahkan saya sangat bangga dengan seorang sahabiah yang bernama Nusaibah. Pernah mendengar nama ini Bapak Ibu? Pernah? Pernah. Sikap beliau, ya, keberanian beliau untuk siap menegakkan nilai-nilai Islam diwujudkan dalam bentuk apa? Tadi kayak ada yang bilang pernah. Apa saya salah dengar ya? Wujudnya apa ya Bapak Ibu ya? Nah, makanya Pak Bu, dulu waktu kuliah di Ma'had, dosen saya berpesan, jadikan bacaan Hayatus Sahabat sebagai wirid kedua setelah sholat dan baca Al-Quran, supaya kita tahu Pak Bu, seorang sahabiah bernama Nusaibah. Beliau bukan hanya bangga sebagai Muslim, bukan hanya bangga menampakkan identitas keislamannya, tapi beliau menunjukkan kesiapsiagaannya menegakkan nilai-nilai Islam dalam bentuk kesertaan beliau di setiap event peperangan membela agama Allah. Jadi Nusaibah itu sering ikut Pak Bu kalau ada momentum perang. Meskipun wanita, tugasnya di bagian akomodasi dan merawat prajurit yang terluka. Kira-kira kita kalau ada pendaftaran perang mau daftar duluan apa belakangan? Nah, kalau yang daftar duluan, ada pertanyaan kedua, itu disebabkan menghindar dari pembayaran utang apa udah lunas utang? Masalahnya dulu pernah terjadi tanda tangan jihad ke Bosnia di era Orde Baru tuh, di Masjid Agung Al-Azhar, 10.000 ya tanda tangan terkumpul untuk menekan Serbia supaya tidak membantai saudara-saudara Muslim kita di Serbia. Pulang dari situ ada teman saya nih, sesama kontraktor. Dia nanya, Mas Keri tadi tanda tangan enggak? Emang kenapa tanda tangan? Antum tanda tangan enggak? Kalau saya sih tanda tangan, mas saya semangat banget untuk berangkat jihad. Oh bagus dong, berarti ente mujahid sejati. Ya iyalah mas. Terus kenapa ente begitu bersemangat tanda tangan? Ente emang yakin pasti berangkat? Kalau ada bener dipanggil nanti ente mau berangkat? Saya mah mau banget mas. Oh bagus ya. Kenapa bisa semangat itu ente? Iya soalnya saya kontrakan sama kong belum bayar udah 6 bulan. Biar gak dikejar-kejar kong mulu, jadi saya mau mati syahid aja, katanya masuk surga. Saya bilang kagak, mujahid yang mati di Kalimantan gak diterima sama bumi. Ente jangan berangkat, salah itu. Jihad ente bayar utang dulu sampai selesai. Nah Pak Bu, boleh sih semangat menegakkan nilai-nilai Islam. Maka hari ini kalimat saya adalah, jihad kita adalah mematahkan kartu kredit yang sekarang punya. Siap? Siap? Keluarkan kartu kreditnya semua, patahkan semuanya. Bisa? Pak Bu, penyebab kegagalan ekonomi rumah tangga kita adalah kita bukan bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada kartu. Nah, itu kartu panas tuh Pak Bu. Ya yakin dan percayalah, karena sudah banyak klien yang datang ke saya nangis-nangis. Bahkan sampai detik hari ini seorang manajer gagal bayar utang karena kartu kredit Pak Bu. Coba, hampir setiap bulan selalu kontak-kontakan, saya tanya, saya pantau, mau jual ini selalu nggak jadi. Terus gimana cara ente nutup? Kartu kredit lagi, kartu kredit lagi.
itu kartu mematikan kehidupan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ya tentang strategi musuh-musuh Islam menghancurkan negeri-negeri Muslim dari sisi keuangan, maka saya berani mengatakan kartu kredit sebenarnya adalah perampasan harta kekayaan kita, tapi kita tidak pernah sadar. Toh pada akhirnya nanti rumah kita akan disita, empang kita akan disita, ikan kita akan disita, dan akhirnya kita tidak punya apa-apa. Mau begitu Bapak Ibu? Mau diteruskan kartu kreditnya? Ya, teman dari kampung cerita, Mas Keri, ya Allah subhanallah Mas Keri, si Gitno sekarang sugih demen, si sugih demen pimen am. Lah itu begitu bukan dompet, kopi kartunya banyak. Terus saya tanya, ini kartu apa? Ini kartu kredit bank ini kartu kredit bank ini. Pokoknya sekarang kaya banget Mas. Iya, kayak utang tuh. Nanti kayak kutu rambut, no banyak tuh di kepala ya. Kalau orang Tegal punya linsa, yang perilik banyak, tapi itu beban yang sangat mematikan. Pak Bu, terakhir, siap berkorban untuk kemuliaan Islam. Sekali lagi Pak Bu, kalau kita bebas dari beban-beban hutang yang mematikan seperti itu, kita akan sangat bersiap ke sini dan kemakmuran sejati insya Allah akan berpihak kepada kita. Ya, sebelum saya lupa, saya ingin mencontohkan kenapa Turki sekarang bisa bangkit sedemikian rupa. Pak Bu, Erdogan sekarang ini menjadi negeri penyumbang yang PBB untuk kemaslahatan dunia sosial. Kenapa? Karena mereka betul-betul sekarang secara serentak mayoritas masyarakat Turki sudah kembali kepada posisi yang seperti ini Bapak Ibu. Udah ada contohnya. Mau apa lagi alasan kita hari ini? Ya kan? Mau dibalik kayak apa kita hari ini? Realitas sejarah membuktikan kembali kepada Allah dan Rasulnya akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau menilik kembali kepada Nusaibah toh pada akhirnya ketika di suatu saat perang Uhud kaum muslimin terdesak, kocar kacir, Rasulullah terjerembab ke sumur, tidak ada cara lain. Bukan hanya siap untuk menegakkan, tapi siap untuk berkorban. Nusaibah lompat ke medan laga, menggamit tangan beberapa sahabat, memborder Rasulullah SAW. Meskipun akibat yang harus beliau terima sangat fatal. Apa itu? Lehernya ditebas pedang. Tapi belum mati Pak Bu, masih hidup. Pertanyaannya apakah beliau kapok? Tidak. Setiap ada event peperangan beliau masih ikut. Bahkan sejarah mencatat ketika kemudian 4 aset laki-lakinya habis semua, barulah beliau menangis meraung-raung. Dulu dapat kabar suaminya meninggal, nangis, innalillahi alhamdulillah. Terus sampai anak pertama, kedua, ketiga. Begitu anak yang ketiga dikabarkan meninggal, mati syahid, dia menangis, innalillah, innalillah, innalillah. Sehingga seseorang bertanya, dulu habis innalillah, alhamdulillah, kok sekarang innalillah terus Bu? Apa ibu merasa sedih? Iya, saya merasa sangat sedih. Apa ibu menyesal kehilangan semua laki-laki ibu? Iya, saya sangat menyesal. Apakah itu pertanda ibu tidak ridho dengan kesyahidan mereka? Bukan itu masalahnya. Saya sedih, saya menyesal, saya tidak punya stok laki-laki lagi untuk saya korbankan di jalan agama Allah. Nah, kalau wanita-wanita kita ngomongnya apa? Pak, gak usah berangkat ke Syria, nanti pulang ditangkap sebagai teroris. Jangan-jangan begitu, ya kan? Pak, gak usah ikut gitu-gituan Pak, nanti Bapak dicurigai, sekarang lagi banyak intel loh Pak. Jangan-jangan perempuan kita hari ini begitu. Maka yang seperti itu rumah tangganya Pak Bu akan tetap dalam kesulitan yang nyata. Tapi kondisi akan berbalik ketika sebuah rumah tangga fokus untuk menjadi pembela agama Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka betul apa yang diucapkan para syuhada kita, para mujahidun kita di masa penjajahan Belanda. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Pak Bu, kalimat itu gak keluar dari lisan kafir. Kalimat itu keluar dari lisan-lisan muslim. Gugur 1, tumbuh 1000. Itu realitas sejarah kita Pak Bu. Para syuhada yang ngomong demikian, pahlawan para mujahidun negara ini yang bicara demikian. Tinggal kembalinya kepada kita hari ini. Apakah kita akan terus ya menyerap semangat mereka untuk bangkit menciptakan kemakmuran keluarga-keluarga di negeri ini, ataukah kita akan menuju pada jurang kehancuran tanpa kita sadari? Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, suami beriman, istri beriman,
Poinnya adalah seperti yang disebutkan di atas. Bapak Ibu mohon maaf, ternyata saya melewati waktu yang ditandaskan tadi. Waktunya sudah habis. Saya kembalikan saja ya kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu nggak ada yang nanya, mungkin ada yang langsung nanya lagi. Ada yang langsung nanya? Oh nggak ada. Nggak ada Ustaz. Ada yang nanya. Udah, mungkin kita ambil aja dengan doa. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengan bermunajat sejenak. Anda hadirnya waktu itu sholat Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami senantiasa menghadiahkan diri kami sendiri. Jika tidak mampu nikah dan tidak mau kasih sayang ke kami, misalnya kami menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ya kami mohon kepada ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami, belas kasihanlah ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana ibu bapak kami telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih. Bisa kami masih kecil, Allah maksudkan Nabi Nabi Rasulullah wasil lana wasil lana dunia lana fiha ma'asyina wasil lana akhirat lana fiha ma'ana. Allah ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang bersamanya kami terkokoh segala urusan-urusan. Perbaikilah untuk kami dunia kami yang di dalamnya kami bekerja dan berusaha. Perbaikilah untuk kami akhirat kami yang di dalamnya kami kembali untuk menetap anaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tutup dengan membaca doa pembatas. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada makanan kecil dari Bapak? Ada